Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa macam tanaman beserta manfaatnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Najwa Kotrunada Anastasia, kemudian Fitria Nurul Faridah, kemudian Muhammad Toha Hasan, dan saya sendiri Nurul Yulaica Salma Salsabila, dan yang terakhir Titan Aprilia Fitri Zahrawani. Yang akan saya jelaskan kali ini, yang pertama adalah nama, yaitu nama Latin dan nama lokal dari tanaman tersebut. Yang kedua, manfaat dan kegunaan. Dan yang ketiga, apakah tumbuhan tersebut bersifat asam atau basah. Yang pertama adalah tanaman bidara Arab. Nama Latin dari tanaman bidara Arab adalah Ziziphus spinaceristii L. Sedangkan untuk nama lokalnya, di Bali tanaman bidara ini dikenal dengan nama bekul. Sementara di negara lain, bidara juga disebut sebagai Chinese apple, Indian plum, and jujube. Banyak sekali manfaat dan kegunaan dari tanaman bidara ini. Di antaranya adalah yang pertama, tanaman bidara diolah menjadi minuman teh untuk dijadikan obat alami. Salah satunya untuk kesehatan lambung dan untuk mengatasi gangguan tidur. Yang kedua, tanaman bidara bisa direbus untuk mempercepat penyembuhan luka. Yang ketiga, air rebusan tanaman bidara bisa dijadikan hair tonic yang dapat menjadi penyubur rambut. Selain itu, air rebusannya juga bisa untuk menurunkan kolesterol. Dan yang terakhir, ekstrak metanol dan etanol dari tanaman bidara dapat dijadikan antioksidan. Tetapi, tanaman bidara Arab ini tidak bisa dijadikan indikator asam atau basa karena tidak menghasilkan perubahan warna. Tanaman yang kedua adalah tanaman Acalypha. Nama Latin dari tanaman ini adalah Acalypha wilkesiana mul ARG. Tanaman Acalypha ini memiliki pH yang berkisar pada 5,5 sampai 7 gram per mol. Tanaman Acalypha berasal dari Fiji dan pulau-pulau yang berada di sekitar Samudra Pasifik dan tersebar di daerah tropis Afrika, Asia, dan Amerika. Manfaat yang dimiliki pada tanaman ini yang pertama adalah di Malaysia, akar tanaman Acalypha wilkesiana mul ARG digunakan untuk mengobati wasir. Daunnya dapat digunakan untuk mengobati bengkak, radang, sakit kepala, radang paru-paru, flu, dan menurunkan demam dengan merangsang keringat keluar. Yang kedua, di Indonesia penggunaan tanaman ini adalah untuk mengobati noda pada kulit. Untuk membuat obat penghilang noda-noda flek hitam, yang kita butuhkan adalah daunnya. Ambil daun yang segar sebanyak kurang lebih 10 gram, kemudian daun Acalypha dicuci hingga bersih, ditambah kapur dan gambir sedikit, lalu dilumatkan atau ditumbuk hingga lembut, kemudian dioleskan pada bagian kulit yang terdapat noda flek hitam. Manfaat yang ketiga adalah ekstrak dari biji Acalypha wilkesiana dilaporkan digunakan secara tradisional di Nigeria untuk penyembuhan kanker payudara. Ekstrak esil asetat pada tanaman sablo ini mempunyai aktivitas anti kanker sel geloma manusia dan sel kanker paru-paru. Ekstrak enheksan daun sablo mempunyai aktivitas anti kanker pada sel geloma manusia. Dan manfaat yang terakhir adalah pada umumnya tanaman Acalypha ini digunakan untuk infeksi bakteri dan jamur, malaria, nyeri, penyakit kulit, dan pencernaan. Tanaman yang ketiga adalah daun nangka. Nama ilmiah atau nama Latin dari daun nangka ini adalah Artocarpus heterophyllus Lam. Sedangkan untuk nama lokalnya yaitu daun nangka. Daun nangka ini mengandung senyawa flavonoid, senyawa saponin, dan tanin yang mempunyai aktivitas antioksidan. Manfaat dari daun nangka ini yang pertama adalah untuk mengobati diabetes, sebagai antibakteri, sebagai anti radang sendi, sebagai penyembuh luka, dan mencegah penyakit jantung. Selain itu, daun nangka juga bisa merawat luka diabetes.
Karena seseorang yang mengalami diabetes rentan dengan luka, terutama pada kaki atau borok. Bahkan jika sudah parah, berpotensi untuk diamputasi. Ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa manfaat daun nangka untuk penyembuhan luka borok karena diabetes. Ekstrak daun nangka berbasis metanol terbukti memiliki aktivitas penyembuhan luka yang sebanding dengan antiseptik. Ekstrak daun nangka etil asetat bisa untuk perbaikan kulit. Mineral dalam ekstrak daun nangka yaitu seng, mangan, tembaga, dan besi itu dapat membantu proses pertumbuhan dan replikasi sel. Tips memilih daun nangka yaitu yang pertama, sebaiknya daun yang dewasa, bukan daun yang masih muda. Kemudian disarankan tak dimakan langsung, tetapi dengan mengambil ekstraknya atau merebusnya. Manfaat untuk mengatasi diabetes terbukti dan signifikan pada penelitian, tetapi belum ada pengobatan yang dirumuskan dalam uji klinis dan tetap harus berkonsultasi pada dokter sebelum mengonsumsinya. Tanaman yang keempat adalah daun sirsak. Nama latin dari daun sirsak ini adalah Annona muricata Linn. Sedangkan untuk nama lokalnya yaitu tetap daun sirsak. Sirsak atau Annona muricata Linn merupakan salah satu jenis tanaman buah yang berasal dari dataran Amerika Selatan yang beriklim tropis. Sirsak atau Annona muricata Linn merupakan salah satu jenis tanaman dari familia Annanaceae yang telah menyebar di Indonesia dan merupakan bahan obat tradisional yang memiliki multi khasiat. Penyebaran tanaman sirsak di Indonesia ini dapat dijumpai di daerah Jawa Barat, terutama Raja Mandala dan Bandung Selatan, serta di Jawa Tengah tepatnya di daerah Karanganyar. Beberapa kandungan nutrisi dalam daun sirsak adalah vitamin A, vitamin B, vitamin C, kalsium, fruktosa, dan protein. Selain itu, daun sirsak juga mengandung senyawa yang disebut dengan acetogenin. Senyawa ini terbukti bisa bertindak sebagai antiparasit, antivirus, anti peradangan, dan antimikroba. Kandungan senyawa dalam teh daun sirsak yaitu antara lain steroid atau terpenoid, flavonoid, kumarin, alkaloid, dan tanin. Senyawa flavonoid ini berfungsi sebagai antioksidan untuk penyakit kanker, antimikroba, dan antivirus. Selain flavonoid, kandungan kimia teh daun sirsak yang juga dimanfaatkan sebagai obat adalah tanin. Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder yang sering ditemukan pada tanaman. Tanin merupakan astrigen, polifenol, berasa pahit, dan dapat mengikat dan mengendapkan protein serta larut dalam air, terutama air panas. Umumnya, tanin juga digunakan untuk pengobatan penyakit kulit dan sebagai antibakteri. Tetapi tanin juga banyak diaplikasikan untuk pengobatan diare, homeostatik, atau menghentikan pendarahan dan wasir. Tanaman yang kelima atau tanaman yang terakhir adalah bunga tapak dara. Nama latin dari bunga ini ialah Catranthus roseus. Bunga ini merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika Tengah. Umumnya ditanam sebagai tanaman hias. Bunga ini bisa digunakan sebagai indikator asam basah karena dapat berubah warna bila terkena asam atau basah dan memiliki pH sekitar 3-4. Banyak manfaat dari bunga ini. Di antaranya ialah yang pertama, mengobati penyakit kanker. Mengobati penyakit kanker adalah salah satu manfaat tapak dara yang cukup terkenal. Manfaat ini didapat dari jenis senyawa alkaloid yang bernama vinblastin dan vincristin yang banyak terdapat di dalam daun dan batang tapak dara. Vinblastin dan vincristin kerap digunakan sebagai senyawa aktif utama dalam kemoterapi guna mengobati berbagai jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, leukemia, limfosarkoma, kariokarsinoma, dan neuroblastoma. Yang kedua, yaitu mencegah kerusakan oksidatif
Kandungan flavonoid dari tanaman tapak dara memiliki sifat antioksidan yang sangat baik untuk mencegah kerusakan oksidatif akibat radikal bebas berlebih di dalam tubuh. Hal ini bisa mengurangi resiko Anda mengalami berbagai penyakit kronis seperti aterosklerosis, hipertensi, dan penyakit neurodegeneratif seperti penyakit Parkinson dan penyakit Alzheimer. Yang ketiga yaitu untuk menurunkan kadar gula darah. Senyawa vindolin dan vindolisin di dalam tanaman tapak dara mampu menurunkan kadar gula dalam darah, sehingga menurunkan risiko Anda mengalami penyakit diabetes. Selain itu, kedua senyawa ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit diabetes tipe 2. Yang keempat yaitu untuk menurunkan kadar kolesterol. Penelitian menyebutkan bahwa kandungan flavonoid dan vinpoksetin yang terkandung dalam ekstrak daun tapak dara memiliki khasiat untuk menurunkan kadar kolesterol total, trigliserida, dan kolesterol jahat atau LDL. Hal ini pada akhirnya dapat menurunkan risiko Anda mengalami penyakit akibat kadar kolesterol tinggi seperti stroke, serangan jantung, dan penyakit ginjal kronis. Dan yang terakhir adalah untuk mengobati diare. Suatu penelitian menyebutkan bahwa ekstrak etanol dari daun tapak dara memiliki sifat anti diare yang baik sehingga bisa membantu meredakan gejala dan mengatasi diare. Daun tapak dara ini mengandung lebih dari 70 jenis alkaloid, antara lain vinkristin dan vinblastin yang mempunyai sifat antineoplastik yang mampu melawan sel kanker, vineroblin atau navelbin yang berpotensi menghambat proses mitosis pada metafase, juga vincadiolin, leorosidin, saponin, flavonoid atau asam kafeoliguinik, kaempferol, quercetin, dan isorhamnetin, steroid, fitosterol, dan tanin. Selanjutnya ada leorosin, catarantin, leucerin, tetrahydrolalstonin, vindolin yang mampu menurunkan kadar gula, serta reserpin dan serpentin sebagai obat penenang. Kandungan bahan bioaktif tersebut apabila dikonsumsi dalam jangka panjang tidak akan menyebabkan kerusakan fungsi ginjal dan mampu menghambat pertumbuhan beberapa bakteri seperti Escherichia, Staphylococcus, dan Pseudomonas. Sedikit penjelasan dari saya dan kelompok mengenai pemanfaatan tanaman di sekitar kita untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mewakili kelompok minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.